Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sidang komprehensif skripsi saya pada siang hari ini. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Ayesha Najma Gita Zarasari, selaku mahasiswi Psikologi Universitas Brawijaya Angkatan 2019. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang sudah saya lakukan. Penelitian skripsi saya berjudul The Tall Poppy, Trait Self-Control sebagai moderator pengaruh ostracisme terhadap state envy. Baik, sebagai seorang mahasiswa yang sudah menjalani perkuliahan selama 8 semester, atau lebih tepatnya 6 semester di dalam kelas, saya menyadari sebuah fenomena yang terjadi di sekitar saya, yaitu adanya perlakuan ostracisme terhadap mahasiswa high achiever. Di Australia sendiri, ternyata fenomena ini memiliki istilah yaitu the tall poppy atau bunga popi yang tinggi. Istilah ini muncul karena masyarakat Australia ternyata lebih menyukai bunga popi yang tingginya seragam dengan kelompoknya. Sehingga ketika ada bunga popi yang terlihat lebih tinggi dibandingkan kelompoknya, maka bunga popi tersebut akan dipangkas. Sama halnya dengan bunga popi tersebut, mahasiswa high achiever yang terlihat lebih menonjol dibandingkan peer-nya akan mendapatkan perlakuan seperti ostracisme yang diharapkan mampu membuat mahasiswa high achiever tersebut menjadi seragam dengan peer-nya atau kelompoknya. Menurut Hadani dan Tairah tahun 2014, mahasiswa high achiever adalah mahasiswa yang memiliki semangat dan ambisi yang tinggi, dapat belajar dengan lebih cepat, kemudian mampu berprestasi pada bidang yang mereka kuasai, dan dapat mengerjakan tugas yang diberikan secara maksimal. Meskipun dalam konteks akademik, karakteristik tersebut terlihat positif dan dapat dikagumi, namun ternyata menurut Feather tahun 1989, seorang individu cenderung tidak menjadikan orang yang mereka kagumi sebagai teman. Selain itu, munculnya stigma terhadap mahasiswa achiever bahwa mereka adalah individu yang distant, kemudian tidak dapat bersosialisasi dan kompetitif, juga menjadi alasan mengapa mereka mendapatkan perlakuan ostracisme. Nah, di sini terdapat bunga popi yang sudah jatuh di pangkas dan beberapa teman-teman bunga popinya yang berkata, I told her not to grow so tall, who she think she was, dan she thought she was better. Nah, ini adalah beberapa stigma yang diberikan kepada bunga popi yang sudah dipangkas ini atau dalam konteks penelitian ini adalah mahasiswa high achiever. Nah, perlakuan ostrasisme ini ternyata juga dapat menjadi punishment kepada mahasiswa high achiever. Menurut Posner tahun 1976, punishment yang diberikan ini dapat membuat mahasiswa high achiever merasa bersalah karena kurangnya kesamaan antara dirinya dan kelompoknya. Dan mereka juga jadi merasa canggung akan karakteristik luar biasa yang mereka miliki. Nah, hal tersebut dapat membuat mereka menyembunyikan identitas mereka sebagai seorang mahasiswa high achiever. Menurut Williams tahun 2009, ternyata ostrasisme ini dapat memunculkan rasa sakit pada korbannya, dan rasa sakit tersebut dapat berkembang menjadi state envy. Namun, adanya perbedaan individu kemudian dapat diasumsikan mampu memperlemah pengaruh ostrasisme terhadap state envy ini. Salah satu perbedaan individu tersebut adalah trait self-control. Lanjut, kita ke dinamika variabel. Jadi, menurut model Nitrat dari Williams tahun 2009, akan terjadi 3 fase saat seseorang mengalami perlakuan ostrasisme, yaitu fase reflektif, dan fase resignasi. Namun, pada penelitian ini, kita hanya akan fokus membahas fase refleksif dan fase reflektif saja, karena akan lebih berhubungan dengan ostrasisme, trait self-control, dan state envy. Jadi, pada fase refleksif, korban akan merasa need of belonging, need of control, need of self-esteem, dan need of meaningful existence mereka terancam. Sehingga ancaman tersebut akan menimbulkan rasa sakit pada korban ostrasisme. Rasa sakit tersebut kemudian akan menjadi sinyal bagi korban ostrasisme untuk mempertimbangkan kembali episode ostrasisme yang telah mereka dapatkan. Apabila pertimbangan tersebut menghasilkan sebuah perbandingan sosial antara dirinya dan pelaku ostrasisme, maka rasa sakit tersebut dapat berkembang menjadi state envy di sini. Nah, namun seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa trait self-control ini mampu menjadi perbedaan individu yang diasumsikan dapat memperlemah munculnya state envy pada korban ostrasisme. Menurut Carver dan Shire tahun 1982,
Self-control ini akan teraktivasi apabila terdapat afek negatif. Nah, pada penelitian ini terdapat dua kemungkinan afek negatif yang mampu mengaktifasi self-control, yaitu perbandingan sosial dan state envy. Apabila self-control gagal untuk memperlemah perbandingan sosial, maka perbandingan sosial akan berkembang menjadi state envy. Kemudian, karena state envy ini juga adalah afek negatif, self-control akan kembali teraktivasi untuk memperlemah state envy. Apabila self-control gagal untuk memperlemah state envy, maka state envy tersebut akan berkembang menjadi baik benign envy atau perasaan iri maupun malicious envy atau perasaan dengki. Nah, kedua envy tersebut dapat menghasilkan respon perilaku pada fase reflektif, yaitu respon prososial maupun respon agresi. Nah, kita sekarang masuk ke desain dan variabel. Untuk variabel X di penelitian ini adalah ostracisme, yang menurut Williams tahun 2009 merupakan perlakuan pengabaian, baik secara fisik, digital, maupun isyarat nonverbal. Untuk menghasilkan kondisi ostracisme pada penelitian ini, peneliti menggunakan skenario ostracisme dari Uskul dan Over tahun 2013 yang telah dimodifikasi dengan menambahkan karakteristik high achiever dari McCoach dan Siegel tahun 2001. Nah, untuk penelitian ini, skenario yang digunakan adalah skenario vignette agar memberikan para partisipan gambaran bahwa mereka merupakan mahasiswa high achiever yang sedang diberikan perlakuan ostracisme. Kemudian untuk variabel Y-nya adalah state envy yang menurut Lang dan kawan-kawan tahun 2018 merupakan rasa sakit yang muncul akibat kurangnya kualitas diri, kepemilikan, atau pencapaian yang memunculkan keinginan untuk menyamakan posisi antara dirinya dan individu yang dianggap superior. Untuk state envy sendiri ada 3, yaitu pain of envy, kemudian benign envy atau perasaan iri, dan malicious envy atau perasaan dengki. Untuk melihat variabel ini, peneliti menggunakan Pain Driven Dual Envy Scale dari Lang dan kawan-kawan tahun 2018 yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah variabel M atau yang di penelitian ini adalah trait self-control yang menurut Tangi dan kawan-kawan tahun 2014 merupakan kemampuan yang stabil dari individu untuk meregulasi proses mental maupun perilaku agar sesuai dengan standar yang ada. Untuk mengukur variabel ini, peneliti menggunakan Brief Self-Control Scale dari Tangi dan kawan-kawan tahun 2004. Mohon maaf, tadi menurut Tangi dan kawan-kawan tahun 2004 ya, bukan 2014, yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk penelitian ini, peneliti memiliki 3 hipotesis. Yang pertama adalah terdapat pengaruh dari ostracisme terhadap state envy. Yang kedua, trait self-control memiliki peran terhadap tingkat state envy. Dan hipotesis ketiga adalah trait self-control mampu memoderasi pengaruh ostracisme terhadap state envy. Untuk keseluruhan responden penelitian sendiri, penelitian ini mendapatkan 135 responden dengan 68 partisipan mendapatkan kondisi hiposi dan 67 partisipan mendapatkan kondisi ostracisme. Dan responden ini berada pada rentang usia 17 sampai 24 tahun dan seluruhnya sedang berkuliah dari semester 1 sampai 11. Nah, untuk hasil dari hipotesis ini, peneliti menggunakan uji hipotesis dari proses analisis moderation dari Hayes yang menghasilkan untuk hipotesis 1 ternyata ostracisme memiliki pengaruh terhadap state envy dari seluruh subskalanya. Dapat dilihat di sini bahwa untuk pain, benign, dan malicious, p-value-nya seluruhnya di bawah 0,001. Untuk hasil hipotesis kedua, ternyata trait self-control dapat memprediksi di subskala pain dan malicious envy yang lebih rendah. Dapat dilihat di sini untuk pain dan malicious envy, p-value-nya untuk pain kurang dari 0,01 dan malicious di bawah 0,001. Namun untuk benign envy tidak signifikan karena dia di atas 0,0. Selanjutnya, untuk hipotesis ketiga, trait self-control ternyata tidak dapat memoderasi pengaruh ostracisme terhadap state envy. Dapat dilihat di sini seluruhnya p-value-nya tidak signifikan.
Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.